Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sylvia, mahasiswi aktif dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Kampus STK PGRI Sumatera Barat. Saya merupakan peserta dari Credit Learning UNAN. Nah, pada video kali ini, seperti biasanya, saya akan mereview sebuah karya, baik itu berupa novel, berupa buku maupun jurnal sekalian. Nah, pada review kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Kreativitas Desain Iklan Rokok di Jawa tahun 1930-an sampai 1970-an. Nah, jurnal ini terbitan 2012 dari Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada yang ditulis oleh Yohana Setianingrum. Nah, pada jurnal ini nanti akan dibahas tentang bagaimana sih desain rokok pada era tersebut, yaitu pada masa 1930-an tersebut sampai 1970-an. Lalu bagaimana perubahan dan perkembangannya pada sampai saat sekarang ini. Nah, tapi konteksnya pada penelitian ini hanya sampai tahun 1970-an. Nah, kan rokok ini telah ada semenjak masa 1930-an, yaitu masih pada masa Hindia Belanda. Nah, penciptaan rokok ini di Indonesia juga telah dilakukan, namun dengan konteks atau desain yang sangat-sangat sederhana. Sebenarnya rokok ini dibuat dari hasil tanaman tembakau di Indonesia ini, yang mana salah satu rokok yang terkenal di Indonesia yaitu dikenal dengan rokok kretek. Nah, rokok kretek ini didirikan salah satunya yaitu memiliki peran andil dari tokoh Indonesia itu sendiri. Nah, ini didirikan di daerah Kudus. Kemudian di dalam penelitian ini nanti kita akan membahas bagaimana perubahan dan perkembangan desain-desain rokok ini, baik itu dari unsur-unsurnya itu, baik berupa desain gambarnya, kata-katanya, unsur-unsur dalam bentuk body copy-nya, lalu dalam bentuk ilustrasi yang digunakan di dalam desain ini, dan bagaimana gaya penerapan yang dilakukan oleh masyarakat pada masa periode 1930-an ini sampai 1970-an ini. Lalu bagaimana sih perkembangannya gitu. Nah, sebenarnya di dalam penelitian ini seorang peneliti atau seorang penulis ini telah menemukan dua poin penting. Yang pertama yaitu kreativitas pada desain iklan rokok ini telah berkembang dan terjadi transformasi visual dalam bentuk wajah. Nah, konteksnya di sini dalam bentuk wajah ini kan pada desain gambar kotak rokok itu nanti akan disertai dengan desain wajah. Nah, desain wajah ini pada dahulunya itu masih bersifat tradisional, masih bersifat dilakukan secara manual dan sangat-sangat bersifat sederhana. Bahkan slogan-slogan yang digunakan pada saat itu masih bersifat sederhana. Nah, teman-teman jangan beranggapan iklan rokok pada era sekarang sama dengan iklan rokok pada era 1930-an sampai 70-an itu. Nah, di sini kan telah masuk masa merdeka, mulai dari masa kolonial, prakolonial, dan masa modernisasi atau masa modern gitu. Nah, kemudian di dalam jurnal ini juga ditemukan adanya representasi simbol-simbol dari yang bersifat sederhana dulu, kemudian berubah menjadi yang lebih canggih. Nah, selain itu di dalam jurnal ini juga dijelaskan siapa tokoh pertama di Indonesia yang mengenalkan desain rokok ini tersendiri gitu. Nah, kemudian sebenarnya ya desain rokok ini di Indonesia atau di Batavia kala itu seorang tokoh Hindia Belanda yang dikenal dengan Jan Pieterszoon, yaitu pada tahun 1619 sampai tahun 1626 di Batavia. Sebenarnya munculnya desain-desain iklan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya studio pencetakan seperti yang telah kita review, yaitu fotografi percetakan. Nah, kan muncul tuh studio-studio percetakan di tanah Jawa. Nah, kemudian dengan adanya video percetakan dan desain iklan ini merupakan duit tunggal yang tidak dapat dipisahkan dan saling keterkaitan gitu. Bisa jadi desain-desain rokok ini dicetak di percetakan itu atau bagaimana gitu. Nah, kemudian di dalam ini juga dijelaskan bagaimana sederhananya desain rokok pada masa itu dan sekarang telah berubah itu. Nah, satu hal lagi yang unik di dalam penelitian ini yaitu yang mana pada masa 1930-an sampai 1970-an ini
ada desain dari iklan rokok ini menggunakan daya tarik dari wanita. Nah, dalam artian di sini mereka menggunakan wanita sebagai salah satu unsur desain di dalam produk yang mereka buat itu. Nah, bahkan pada masa yang 1930-an sampai periode 1970-an itu, mereka telah meletakkan atau telah mencantumkan label merek produk mereka di desain tersebut, walaupun masih sifatnya sangat-sangat sederhana. Nah, kembali ke yang tadi, yaitu mereka menggunakan tokoh wanita, sedangkan pada masa sekarang kan wanita nggak boleh dijadikan desain di dalam produk rokok, karena ini bahkan jangankan dijadikan wanita, bahkan di iklan-iklan sekarang ini kan tidak boleh menampakkan wujud rokok itu, cuma memperlihatkan tokoh dan merek saja pada sekarang ini, karena iklan ini dianggap iklan akrobot. Kemudian pada masa tersebut mereka menggunakan wanita, nanti wanitanya itu nggak sembarangan gitu. Yang dipilih itu katakanlah itu kembang desa, wanita yang cantik, nanti yang populer dan yang memiliki keunikan atau memiliki kelebihan dari wanita lainnya, sehingga akan memberikan daya tarik atau daya jual untuk laki-laki membeli produk yang ia ciptakan itu. Nah, kemudian gunanya dari memberikan wanita ini juga sasaran konsumen dari rokok ini juga termasuk wanita, karena kala itu wanita juga ikut mengonsumsi rokok itu. Nah, itulah bedanya dengan zaman sekarang yang tidak boleh wanita untuk merokok. Nah, sebenarnya dari transisi tahun 1930-an ke kemerdekaan itu tidak jauh berbeda, karena pada masa kemerdekaan itu desainnya pun masih sangat sederhana, masih bersifat sederhana, namun sedikit agak berubah dari yang tahun-tahun sebelumnya. Namun perkembangan ini semakin berubah atau semakin canggih setelah tahun 1960-an, yang mana desain rokok ini telah diciptakan secara modern, kemudian sudah berwarna dan konteksnya itu menarik gitu, telah menggunakan slogan-slogan yang lumayan menarik. Nah, kemudian mereka juga pada masa 1930-an atau sampai 1970-an itu mereka juga menggunakan tokoh-tokoh elit politik. Di sini contohnya yaitu mereka menampilkan pada desainnya tersebut contohnya tokoh bupati. Nah, tokoh bupati ini nanti akan memberikan daya tarik tersendiri untuk konsumen gitu. Lah, bupati aja konsumsi ini, berarti ini kualitasnya baik gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, bahkan ada di beberapa produk yang mereka menggunakan artis gitu. Mereka mengundang artis untuk menjadi desain iklan. Nah, tapi teman-teman jangan dibayangkan ya, desain iklan yang telah canggih pada zamannya itu akan setara dengan kecanggihan pada zaman sekarang. Itu sangat berbeda gitu. Ternyata rokok ini telah lama dan desainnya ini pun telah jauh berkembang. Ini baru terkhusus ke tanah Jawa. Nah, baiklah teman-teman, mungkin pada video kali ini, pada jurnal yang saya review kali ini, hanya sedikit yang bisa saya review. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya.